Halo, balik lagi bersama gua di Ruang Berdikarisa. Karakteristik Gen Z memang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi Gen Z adalah generasi yang lahir bersama perkembangan teknologi digital. Mereka adalah transisi dari generasi Y, yaitu generasi yang lahir saat teknologi digital baru mulai berkembang. Karena itu, karakteristik Gen Z mempunyai perbedaan yang sangat signifikan dengan generasi-generasi sebelum mereka gitu. Gen Z adalah generasi yang lahir antara tahun 96 sampai 2010. Jadi kayak apa karakteristik Gen Z itu? Dilansir berbagai sumber, Gen Z mempunyai karakteristik sebagai berikut. Kayak penggemar teknologi, fleksibel, cerdas, dan lebih toleran dalam menerima perbedaan budaya. Meskipun demikian, sayangnya Gen Z juga dipandang negatif gitu, terutama oleh generasi-generasi sebelum mereka gitu. Meskipun terkenal berpikiran terbuka, Gen Z cenderung menyukai semua yang serba instan, sehingga kurang sabar dan kurang bisa menghargai proses. Gen Z ini juga bisa dianggap agak terlalu terbuka gitu, sampai kurang menghargai esensi akan privasi. Sebenarnya, setiap generasi mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing gitu. Kalau pebisnis jeli mengamati karakteristik Gen Z, mereka akan tahu bagaimana memanfaatkan mereka untuk kepentingan bisnisnya. Hasil survei Top Voice Gen Z dataset yang dibuat oleh Populix pada Maret 2022 lalu menjabarkan ada 5 ciri Gen Z saat berbisnis sebagai berikut. Yang satu, selalu aktif di media sosial. Banyak Gen Z yang menghabiskan minimal 7 jam mengakses media sosial. Secara detail, 51,2% mengakses WA lebih dari 7 jam, sementara 46,5% mengakses IG. Dan sekitar 50% Gen Z menghabiskan waktunya di TikTok. Sementara 70,6% dari mereka menghabiskan lebih dari 7 jam mengakses Twitter dalam sehari. Makanya, banyak pebisnis yang menawarkan posisi sosial media content creator, editor, sampai produser untuk Gen Z. Terus ada lagi yang kedua, lebih gemar dengan konten video daripada teks. Gen Z lebih suka menggunakan fitur Instagram Story, termasuk Reels. Aplikasi TikTok juga ramai oleh pengguna Gen Z. Lebih dari 67% senang menggunakan siniar atau podcast gitu dalam bentuk video yang bisa mereka dapatkan langsung di YouTube, TikTok, sampai IG Reels. Pebisnis bisa memanfaatkan mereka untuk menangani sosial media campaign lewat jalur ini. Terus ada lagi yang ketiga, mempunyai minat beragam, mulai dari film, musik, sampai isu kesehatan. Beda platform medsos, beda pula minat para Gen Z ini. Misalnya, pengguna TikTok lebih suka musik dan film, sementara Gen Z di Twitter lebih menggemari musik, film, kesehatan, pendidikan, sampai semua hal tentang artis Korea. Ada juga Gen Z di Instagram yang menaruh minat pada musik, film, isu kesehatan, termasuk olahraga dan kesehatan mental. Karena itu, pebisnis harus mengetahui perbedaan karakter ini sebelum memberikan tugas kepada pekerja-pekerja Gen Z gitu. Terus ada lagi yang keempat, lebih sering bertransaksi secara cashless. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z nggak mau direpotkan dengan isi dompet yang berat oleh uang, kertas, maupun koin. Daripada pusing menanti kembalian, mereka lebih memilih transaksi secara cashless. Lebih dari 77% generasi ini memiliki transaksi dengan e-wallet. Bahkan, mereka bisa punya sampai 3 e-wallet gitu dari platform digital yang berbeda. Selama saldo mereka terisi penuh, transaksi digital apapun akan berjalan lancar dengan mereka gitu. Yang kelima, selalu mencari panutan yang mempunyai pengaruh positif tapi juga update gitu. Meskipun berpikiran terbuka, Gen Z cenderung lebih kritis saat memilih panutan gitu. Pastinya mereka mencari panutan yang mempunyai pengaruh positif sekaligus update. Mereka lebih suka sosok public figure yang cerdas, terampil, sampai nggak terlalu problematik gitu. Meskipun demikian, Gen Z juga rentan terbelah saat jadinya cancel culture. Contoh, kalau ada kabar tokoh panutan mereka terkena masalah gitu, kayak dituduh berbuat kriminal, narkoba, dan apapun itu, ada yang langsung berhenti menyukai tokoh tersebut dengan cancel culture gitu. Namun ada juga yang mati-matian membela tokoh itu sampai bila ada bukti yang menyatakan sebaliknya gitu. Dan ada juga Gen Z yang tetap bisa berpikiran objektif dan dewasa dengan berusaha tetap netral. Untuk masalah ini, pebisnis harus jeli mengamati pekerja Gen Z mereka. Carilah yang bisa berpikir objektif dan nggak mudah terjebak pada isu, rasa suka dan tidak suka pada seseorang. Apalagi cuma karena pengaruh teman gitu kan.
Setiap generasi mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Begitu pula dengan Gen Z. Kalau pebisnis jeli dengan semua hal ini, maka Gen Z akan menunjukkan prestasi positif saat bekerja. Inilah beberapa contohnya. 1. Cerdas tapi cenderung individualis dan kadang egosentris. Meskipun cerdas, karena banyak menyerap informasi dalam waktu cepat, Gen Z cenderung individualis dan kadang egosentris. Lu yang memiliki bisnis dapat memberikan mereka tugas yang membutuhkan kinerja lebih dari satu orang. Hal ini dapat membuat mereka belajar bekerja sama agar cepat selesai dan dengan tepat. Terus yang kedua, mempunyai minat yang banyak tapi suka kurang fokus. Minat yang banyak memang membuat Gen Z tahu akan banyak hal. Sayangnya, hal ini juga membuat mereka kurang fokus saat bekerja. Tips untuk pebisnis: berikan tugas sesuai minat mereka yang paling besar. Pastikan instruksi jelas agar pekerjaan mereka itu nggak ngelantur kemana-mana gitu. Terus yang ketiga, banyak mendapat sumber informasi, tapi harus lebih kritis saat memilah yang tepat. Banyaknya sumber informasi yang mereka dapat, kadang nggak disertai pikiran lebih kritis untuk memilah yang tepat. Kalau nggak hati-hati, Gen Z bisa rentan tertipu oleh hoax. Untuk itulah, pebisnis harus memberikan pelatihan yang menyenangkan dan adaptif untuk mereka. Jangan lupa, Gen Z juga lebih senang bila suara mereka dengar. 4. Cakap dan gesit bekerja, terutama dalam hal penggunaan teknologi, tapi kurang sabar dalam menghargai proses dan lebih suka yang instan. Nah, kecepatan Gen Z dalam memanfaatkan teknologi digital terkini untuk bekerja memang sangat baik gitu. Sayangnya banyak yang masih kurang sabar dalam menghargai proses dan lebih suka yang instan gitu. Untuk itu, pemilik bisnis dapat mengadakan sesi meditasi bersama untuk melatih kepekaan mereka dan belajar menerima bahwa kadang ada masanya mereka harus slowing down. Terus yang kelima, bermotivasi tinggi untuk meraih sesuatu, tapi dapat dikacaukan oleh emosi yang masih labil. Semangat Gen Z untuk meraih sesuatu memang didukung oleh tenaga dan pemikiran mereka yang masih muda, kuat, dan idealis. Sayangnya, emosi yang labil dapat mengacaukan motivasi mereka gitu. Apabila mereka mempunyai kebiasaan menunggu mood dulu untuk kembali bersemangat dalam bekerja. Untuk mengakali masalah ini, pelaku bisnis dapat mengajari mereka untuk memecah-mecah target pekerjaan menjadi sekelompok goal kecil untuk dicapai. Nah, cara ini dapat mengurangi kebuntuan mereka dalam bekerja, sekaligus agar membuat pekerjaan mereka itu nggak rasa berat gitu kan. Selain itu, jadilah atasan yang selalu terbuka akan masukan dan untuk mendengar keluhan mereka saat membutuhkan bantuan atau penyemangat. Nah, karakteristik Gen Z memang berbeda dengan generasi-generasi sebelumnya. Tapi bukan berarti mereka nggak bisa berprestasi gitu. Ya paling itu aja sih yang pengen gue share ke lu semua. Khususnya para pebisnis gitu. Semoga bermanfaat. Stay on your activity, stay on your purpose, and see you next video. Bye bye.